Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillah masih bertemu lagi dengan saya, Mela Pratika dari Tadris Matematika IAIN Metro Lampung. Di video kali ini saya akan membahas materi bilangan pada bab 1 kelas 7 semester 1. Di sini saya akan membahas bilangan bulat dan bilangan pecahan. Kita bahas yang pertama yaitu bilangan bulat. Apa sih bilangan bulat? Bilangan bulat itu terdiri dari bilangan positif, bilangan 0, dan bilangan negatif. Contohnya yaitu titik-titik, negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3, dan sampai seterusnya. Bilangan-bilangan di bawah 0 yaitu negatif 1, negatif 2, dan negatif 3, dan sampai seterusnya disebut dengan bilangan negatif. Bilangan-bilangan di atas 0 yaitu 1, 2, 3, dan sampai seterusnya disebut dengan bilangan positif. Himpunan bilangan positif, 0, dan bilangan negatif membentuk himpunan bilangan bulat. 0 adalah bilangan yang tidak positif dan tidak negatif. Kita lihat pada gambar garis bilangan ini, jika arah pandangnya ke kanan, maka menunjukkan bilangan bulat positif. Dan jika semakin arahnya ini ke kanan, maka nilainya semakin besar, dan sebaliknya, jika arah panah ke kiri, itu menunjukkan bilangan bulat negatif, dan semakin kiri arahnya, maka nilainya semakin kecil. Dan 0 ini disebut dengan bilangan cacah. Kita langsung ke contoh nomor 1, yaitu suhu manakah yang lebih tinggi antara negatif 8 derajat atau negatif 5 derajat? Kita jawab, pada garis bilangan vertikal, negatif 5 derajat itu terletak di sebelah atas negatif 8 derajat. Maka suhu yang lebih tinggi adalah negatif 5 derajat. Nomor 2 yaitu sisipkanlah lambang lebih dari atau kurang dari di antara pasangan-pasangan bilangan berikut agar menjadi kalimat yang benar. Yang A adalah 4 dan negatif 5, yang B negatif 5 dan negatif 15 dan negatif 7. Kita jawab yang A. Pada garis bilangan mendatar, 4 terletak di sebelah kanan 0 dan min 5 ini terletak di sebelah kiri 0. Maka dapat kita simpulkan bahwa 4 ini lebih besar daripada negatif 5. Seperti itu. Yang B, pada garis bilangan mendatar, negatif 15 itu letaknya lebih di sebelah kiri daripada negatif 7. Maka dapat kita simpulkan bahwa negatif 15 itu kurang dari negatif 7. Kita langsung ke operasi hitung bilangan bulat. Ada operasi penjumlahan, operasi pengurangan, operasi perkalian, dan operasi pembagian. Kita ke operasi penjumlahan. Penjumlahan bilangan bulat dapat diselesaikan menggunakan garis bilangan. Bilangan positif sepadan dengan langkah ke arah kanan, dan bilangan bulat negatif sepadan dengan langkah ke arah kiri. Kita lihat contohnya. Perhatikan gambar garis bilangan di atas. Gambar garis bilangan itu menunjukkan sebuah penjumlahan yaitu 2 ditambah 5. Anak panah ditarik dari 0 ke kanan sampai angka 2. Kemudian dari angka 2 dilanjutkan 5 langkah ke kanan karena ini operasi penjumlahan ya. Jadi 2 ditambah 5 ini dihasilkan angka 7. Nah, seperti itu. Kemudian kita lanjut ke sifat penjumlahan bilangan bulat. Ada sifat ketertutupan. Jika A dan B adalah bilangan bulat sebarang, maka A plus B juga bilangan bulat. Sifat yang kedua yaitu komutatif. Jika A dan B masing-masing bilangan bulat sebarang, maka berlaku hitungan A plus B sama dengan B plus A. Yang ketiga yaitu sifat asosiatif. Untuk A, B, dan C adalah bilangan bulat sebarang, berlaku dalam kurung A plus B sama A plus B ditambah C sama dengan A ditambah dalam kurung B plus C.
Sifat yang keempat yaitu unsur identitas. Jika A adalah bilangan bulat sebarang, maka berlaku A plus 0 sama dengan 0 plus A sama dengan A. Dan bilangan 0 itu dinamakan unsur identitas atau elemen netral. Kita ke operasi pengurangan. Langsung ke contoh. Perhatikan garis bilangan ini ya. Menunjukkan sebuah pengurangan yaitu 8-4. Awalnya kita tarik panah dari 0 ke kanan 8 langkah sampai ke angka 8 ini. Kemudian dari angka 8 ditarik panah ke kiri 4 langkah sampai ke angka 4 ini. Karena ini operasi pengurangan ya, jadi panahnya berlawanan dan menghasilkan angka 4. Seperti itu. Kita langsung ke sifat pengurangan bilangan bulat. Ada 3 yaitu sifat ketertutupan. Jika A dan B adalah bilangan bulat, maka dihasilkan dari A min B selalu bilangan bulat. Kemudian sifat komutatif. Jika A dan B sebarang bilangan bulat, maka tidak berlaku hubungan A min B sama dengan B min A. Sifat yang terakhir yaitu sifat asosiatif. Jika A, B, dan C adalah bilangan bulat, maka tidak berlaku hubungan dalam kurung A min B min C sama dengan A min dalam kurung B min C. Kita lanjut ke operasi perkalian. Perkalian itu memiliki pengertian sebagai penjumlahan yang berulang atau tidak berlaku untuk bilangan bulat kurang dari 0, sehingga dapat kita jabarkan sebagai berikut. 5 dikali 3 itu sama dengan 3 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 3 sama dengan 15. Dan 3 dikali 3 ini sama, yaitu 3 ditambah 3 ditambah 3 sama dengan 9, dan 1 dikali 3 sama dengan 3. Seperti itu. Kita langsung ke sifat perkalian bilangan bulat. Sifat perkalian bilangan bulat itu ada 6. Yang pertama yaitu sifat ketertutupan. Jika A dan B adalah bilangan bulat, maka hasil A dari A kali B selalu bilangan bulat. Sifat yang kedua yaitu komutatif. Untuk setiap bilangan bulat A kali B berlaku A kali B sama dengan B kali A. Yang ketiga yaitu sifat asosiatif. Untuk setiap bilangan bulat A, B, dan C berlaku A kali B dalam kurung A kali B kali C sama dengan A dikali dalam kurung B kali C. Sifat yang keempat yaitu distributif. Untuk setiap bilangan bulat A, B, dan C berlaku A kali dalam kurung B plus C sama dengan AB ditambah AC. Kemudian sifat yang kelima yaitu unsur identitas. Untuk setiap bilangan bulat A sembarang berlaku A kali 1 ditambah sama dengan 1 dikali A sama dengan A. Sifat yang terakhir yaitu bilangan 0. Untuk setiap bilangan bulat A sembarang berlaku A kali 0 sama dengan 0 dikali A sama dengan 0. Yang selanjutnya yaitu operasi pembagian. Pembagian bilangan bulat diartikan sebagai operasi kebalikan dari perkalian. Jika A, B, C anggota bilangan bulat, B tidak sama dengan 0 dan memenuhi A dibagi B sama dengan C, maka berlaku untuk A, B berlainan tanda, maka C adalah bilangan bulat negatif. Jika A, B bertanda sama, maka C adalah bilangan bulat positif, dan untuk A sama dengan 0, maka C sama dengan 0. Selanjutnya yaitu pecahan dan lambangnya. Ini ada gambar kue. Yang pertama kuenya penuh, kedua dipotong jadi 2, yang ketiga dipotong jadi 4. Nah, jika sebuah kue di atas dibagi menjadi 2 bagian yang sama seperti gambar
2, maka setiap bagian dari potongan kue tersebut adalah 1/2 bagian dari seluruhnya kue tersebut. Jika kue tersebut dibagi menjadi 4 seperti gambar ketiga, maka setiap bagian dari potongan kue tersebut adalah 1/4 bagian dari seluruhnya kue. Dan bilangan 1/2 dan 1/4 itu disebut dengan pecahan. Pada pecahan 1/2, angka 1 itu disebut pembilang dan angka 2 disebut penyebut. Sama ya, pada pecahan 1/4 juga, angka 1 ini disebut dengan pembilang dan angka 4 disebut dengan penyebut. Kita lanjut ke pecahan senilai. Nah, ini ada gambar lingkaran yang dipotong menjadi beberapa dan diarsir. Yang diarsir adalah setengah lingkaran ke bawah. Ini ada 1/2, 2/4, 3/6, dan 4/8 dan 6/12. Karena luas daerah yang diarsir pada masing-masing gambar di atas adalah sama, maka pecahan 1/2, 2/4, 3/6, 4/8, dan 6/12 bernilai sama. Dan ini disebut dengan pecahan-pecahan senilai. Pecahan yang senilai dapat diperoleh jika pembilang dan penyebut suatu pecahan dikalikan atau dibagi dengan bilangan yang sama. Untuk menentukan pecahan-pecahan yang senilai dengan A/B, di mana B tidak sama dengan 0, maka digunakan sifat A/B sama dengan A dikali M per B dikali M, atau A/B sama dengan A dibagi N per B dibagi N dengan N tidak sama dengan 0. Pecahan A/B dengan B tidak sama dengan 0 dapat disederhanakan dengan cara A/B sama dengan A dibagi FPB dari A dan B per B dibagi FPB dari A dan B dengan B tidak sama dengan 0. Selanjutnya yaitu pecahan campuran. Pecahan-pecahan yang nilai pembilangnya lebih besar dari penyebutnya itu disebut pecahan campuran ya. Seperti contoh ini 3/2. Berarti kalau kita pisah menjadi 1/2 kayak gitu. 7/3 kita ubah jadi pecahan campurannya yaitu 2, 1/3, dan seterusnya. Pecahan-pecahan tersebut dapat diubah menjadi bilangan yang terdiri dari bilangan bulat dan pecahan yang disebut pecahan campuran atau bilangan campuran, seperti itu. Nah, ini pecahan campuran A, B, C dengan C tidak sama dengan 0 dapat dinyatakan sebagai bentuk pecahan biasa, yaitu A dikali B per C sama dengan C dikali A plus B dibagi C. Nah, ini rumusnya ya. Kita lanjut ke pecahan desimal dan persen. Pecahan desimal. Dalam sistem desimal, angka-angka dalam sebuah bilangan desimal masing-masing mempunyai arti sebagai berikut. Nah, ini pecahan desimal. Bilangan di atas merupakan bilangan desimal dengan 3 tempat desimal karena memiliki 3 angka di belakang koma. 3 angka belakang koma ini ya. Ini yang di depan koma. Dari uraian tersebut nampak bahwa bilangan desimal dapat dinyatakan sebagai bilangan campuran atau pecahan campuran. Sebaliknya, pecahan campuran maupun pecahan biasa dapat dinyatakan sebagai pecahan desimal. Caranya dengan mengubah penyebutnya menjadi bilangan 10, 100, selanjutnya yaitu pecahan persen. Persen adalah pecahan dengan penyebut 100. Dengan demikian, persen berarti per 100. Lambang persen adalah untuk setiap pecahan A per B dengan B tidak sama dengan 0, jika dinyatakan dalam bentuk persen menjadi A per B dikali 100%. Jadi,
A per B sama dengan A per B dikali 100%. Yang selanjutnya yaitu penjumlahan pecahan. Nih, hasil penjumlahan pecahan-pecahan yang memiliki penyebut yang sama dapat diperoleh dengan cara menjumlahkan pembilang-pembilangnya saja, sedangkan penyebutnya tetap. Jika pecahan-pecahan yang akan dijumlahkan memiliki penyebut yang berbeda, terlebih dahulu kita menyamakan penyebutnya dengan menggunakan KPK dari penyebut-penyebutnya. Nah, ini contoh yang pertama, yaitu ada lingkaran dibagi menjadi 4 bagian dan diarsir. 2 ini yang diarsir ini menunjukkan pecahan 2/4 ditambah ini ada lingkaran juga dipotong menjadi 4, tetapi yang diarsir 1 menunjukkan pecahan 1/4. Jadi 2/4 ditambah 1/4 ini penyebutnya sudah sama-sama 4. Jadi kita tinggal menambahkan pembilangnya, yaitu 2 ditambah 1 sama dengan 3/4. Nah, seperti itu. Dan ini nomor 2 juga sama, ada lingkaran dipotong menjadi 6, yang diarsir 3 menunjukkan pecahan 3/6, ditambah lingkaran dipotong menjadi 6 tetapi yang diarsir 2 berarti menunjukkan pecahan 2/6. Ini penyebutnya sudah sama 6. Selanjutnya kita tinggal menambahkan pembilangnya, 3 ditambah 2 sama dengan 5/6. Seperti itu. Kita selanjutnya ke pengurangan pecahan. Pengurangan pecahan yang berbeda penyebutnya dilakukan dengan menyamakan penyebutnya dahulu dengan cara menggunakan KPK dari penyebut-penyebutnya, sama pada penjumlahan pecahan ya caranya. Dan yang ketiga ada perkalian pecahan. Untuk sembarang bilangan pecahan A per B dan C per D dengan B tidak sama dengan 0 dan D tidak sama dengan 0 selalu berlaku A per B dikali C per D sama dengan dalam kurung A kali C per dalam kurung B kali D. Jika dalam perkalian pecahan terdapat pecahan campuran, maka pecahan campuran harus kita nyatakan sebagai pecahan biasa. Yang terakhir yaitu pembagian pecahan. Untuk sembarang pecahan A per B dan C per D dengan B tidak sama dengan 0 dan D tidak sama dengan 0 berlaku A per B dibagi C per D sama dengan A per B dikali D per C, dengan D per C adalah kebalikan dari C per D. Contoh 1. Tentukan hasil pembagian pecahan berikut. 3/4 dibagi 5/6. Kita jawab 3/4 dibagi 5/6 sama dengan 3/4 dikali 5/6. Oh, ini harusnya dikali 6/5 ya, karena harusnya dibalik. Tetapi ini seperti ini juga tidak apa-apa, dapat kita kalikan silang, 3 dengan 6 dan 5 dengan 4. Dengan 3 dikali 6 ini adalah sebagai pembilang, dan 5 dikali 4 ini kita anggap sebagai penyebut. Jadi 3 dikali 6 adalah 18 dan 5 dikali 4 adalah 20. Maka hasilnya 18/20. 18/20 ini dapat kita sederhanakan, yaitu dengan kita sama-sama bagi 2 antara pembilang 18 ini dibagi 2 dan 20 dibagi 2, hasilnya yaitu 9/10. Nah, sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.